Baik, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam kuliah kita dan ini merupakan pertemuan yang ketiga, chapter 3. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat untuk mendapatkan ilmu walaupun kita belajar secara online. Sebenarnya banyak juga yang menjadi nilai plus yang online ini, lagi dengan adanya internet, adanya YouTube, kita bisa banyak belajar sebenarnya secara online. Karena kalau kita buka YouTube, di sana kita akan menemukan yaitu banyak pengajar atau banyak dosen-dosen yang sangat bagus, bukan hanya bukan hanya dari Indonesia, universitas-universitas bagus negeri, tapi bahkan dari universitas-universitas terbaik di dunia ini bisa kita buka dari sana. Jadi sebenarnya kuncinya adalah di teman-teman semua. Apakah mau membuka YouTube-nya, melihat mata kuliah mengenai Dangerous Good, bagaimana menanganinya. Bahkan ada kuliah-kuliah dari seperti pelatihan yang diberikan oleh pihak bea cukai. Jadi sebenarnya momen yang sangat bagus sekali untuk belajar. Ya. Kalau tidak ada internet, dengan adanya COVID-19 ini, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kita harus belajar. Tapi dengan adanya internet malah dibuat kita untuk menjadi lebih mandiri, lebih proaktif. Ya. Oke, materi kita adalah mengenai larangan dalam penanganan dangerous good. Kan dilarang, nggak sembarangan. Ada larangan. Ada tata cara pengiriman barang. Ya, jadi nggak sesuka kita untuk oh, memasukkan barang. Ada satu gambar di sini, saya melihat gambar ini, bagaimana seseorang pendaki gunung yang hiking, yang muncak nama istilahnya, sampai ke puncak menikmati sampai di sana, tentu tidak gampang, tidak mudah melewati terjal, tebing, mungkin hujan kedinginan, mungkin juga ada salju seperti di Moon Express, banyak orang yang mati di sana. Apa sih yang mereka cari? Mungkin bagi sebagian orang itu seperti sesuatu kesia-siaan, tapi bagi sebagian orang itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Di tengah-tengah begitu sulit untuk sampai di atas. Emang nggak bisa orang naik pesawat terbang langsung puncak, bisa. Nah helikopter itu jatuhkan. Tapi justru di situ dia seninya memanjat gunung, tebing yang curam, ada lembah, kiri kanan jurang, tapi sampai di atas kita bisa bersyukur pada Tuhan atas ciptaan yang luar biasa. Jadi sini saya buat teman-teman dari pemenang dengan berjuang mandiri, teguh dan disiplin. Perlu perjuangan, tidak gampang, butuh waktu, butuh effort, ada kemandirian, tidak harus disuruh, tidak ada proaktif, untuk bola, teguh, teguh tidak gampang menyerah. Makanya orang pendaki gunung itu, kalau dia gampang menyerah, pulang. Bahkan karena hatinya nggak di sana, tidak punya tekad, itu yang membuat dia kalah. Kemudian disiplin. Pendaki gunung itu selalu disiplin. Karena salah sedikit, game over. Ya, kiri kanan bisa kurang, bisa lembah. Kadang-kadang hanya setapak, bahkan kadang-kadang hanya beberapa jari untuk menahan tubuhnya di tepi jurang. Jurang. Itulah hasilnya. Kemudian larangan, ya, ada larangan. Barang berbahaya adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda, dan lingkungan hidup. Ya, harta benda dan lingkungan hidup. Pesawat udara kita sudah tahu ya, pesawat udara apa itu.
ada di sini penjelasannya. Bagasi, kalau ada bagasi ya, ada yang kabin yang dibawa tas-tas kecil biasanya bisa dibawa ke dalam. Ada juga bagasi khusus kargo yang di dalam. Jadi penumpang dilarang membawa ini. Hanya dibilang jangan ada barang berbahaya dalam pesawat. Apa ini? Ini seperti ini. Yang pertama ini bisa meledak, simatis, refill. Kedua ini paint, spray paint, cat seperti oli atau minyak. Kalau di kompor, gas, dan juga ini balet atau peluru. Baterai, ada baterai, dan yang lain tidak boleh dibawanya. Kalau nggak bisa ada udara bisa, tapi harus ada izin. Harus ada penanganan khusus. Ada peraturan menteri, ini nomor 90 yang mengatur bagaimana untuk transportasi. Ada tadi bagasi kabin sudah dijelaskan. Eksiden atau kecelakaan ya, itu yang bisa merugikan banyak hal. Pesawat yang bisa meledak, orang bisa meninggal. Ya. Bahkan lingkungan hidup di bawahnya, di laut bisa ada kejadian atau insiden. Ya. Kemudian, nah, butuh pengawasan dalam hal ini. Ada pelaksana, ada pengawas. Pelaksana kalau salah, ya harus dievaluasi oleh pengawas, diperbaiki. Ya, tujuannya apa? Untuk kendali mutu. Barang tiba dengan selamat, pesawat tidak mengalami kecelakaan, penumpang juga selamat, lingkungan juga selamat. Nah, peraturan ini mengatur apa? Pertama, operator pesawat udara. Operatornya siapa sih? Ya Garuda, ya kan? Itu operatornya, Garuda. Pesawatnya ya Garuda. Ada operatornya, Sriwijaya, SQ, Singapore Airlines, MH, Malaysia Airlines, macam-macam ya. B, barang berbahaya yang dapat diangkut ya. Gak semua barang berbahaya dapat diangkut, tapi ada barang berbahaya dapat diangkut dengan izin dan penanganan tertentu. C, setiap orang yang diperbolehkan, ada setiap orang diperbolehkan bawa, tentu dengan ketentuan yang berlaku. D, prosedur tata cara pengangkutan, bagaimana caranya, bagaimana packingnya, bagaimana kelasnya, kelompoknya masuk mana, meledak, terbakar, cair, merusak, korosif atau karatan, dan lain-lain. Pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara. Ya, perlu ada pendidikan, pelatihan, biar mengerti. Sama kamu juga perlu latihan, perlu nyupir ya, biar ngerti. Perlu latihan, biar bisa main gitar, main piano, main organ, main saxophone, dan lain-lain. F, pengawasan pengangkutan tentu perlu diawasi, tujuannya agar selamat semuanya. Barang berbahaya dapat berbentuk ya, ada yang cair ya, ada yang padat, ada yang berbentuk gas. Kemudian ini yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan penerbangan. Ini terdiri dari A, barang berbahaya yang klasifikasinya sebagai berikut. Ini klasifikasinya. Ada 9 kelas ya. Bahan peledak, eksplosif, bisa meledak. Contohnya apa yang bahan peledak itu? Itu ada barang-barang di dalam, mungkin dalam yang kita beli yang bisa meledak. Gas ya, yang ada aerosol itu, atau gas, tabung gas, mungkin tabung gas kecil. Kadang-kadang ada pendaki gunung bawa tabung gas kan, yang kecil, bukan besar seperti di rumah, tapi itu juga berbahaya, yang 3 kiloan, 12 kiloan. Ya. Cairan mudah menyala, ya, minyak tentu, atau gas yang cair. Kemudian bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar, flammable. Barang yang beroksidasi, bahan atau barang beracun, ya, yang bisa beracun. Ini biasanya kalau
tumpah masuk ke laut, ikannya bisa mati. Kalau ke sungai, ikan bisa mati. Tumbuh-tumbuhan bisa mati karena mengandung racun. Bahan atau barang material radioaktif, ya. Bahan atau barang perusak, korosif itu yang tadi saya bilang. Kalau kontainer aja di dalam perjalanan berbulan-bulan itu bisa karatan, itu korosif. 9 kelas tadi yang ke-9 tentu barang lainnya yang berbahaya. Cairan, aerosol, jelly, dan lain-lain. Ada petunjuk teknisnya sesuai dengan peraturan ini. Yang A memperhatikan klasifikasi. Tadi kan ada 9 kelas ya. 1 sampai 9. Maksud yang mana dia? Apakah flammable, terbakar, atau explosive atau meledak, atau korosif, macam-macam ya. Kemudian membatasi jumlah ya, jangan terlalu banyak. Kemudian jenis angkutannya udara, atau penumpang, atau pesawat kargo, atau pesawat khusus seperti Antonov, atau menggunakan kapal lokal seperti apa itu namanya, Hercules ya, buat angkatan udara. Kemudian memenuhi persyaratan termasuk pengemasan packingnya ya. Itu biasanya packingnya bisa di jerigen, bisa di drum, bisa di packing dengan macam-macam ya, karton. Pemberian label ya, labeling itu kan biasanya label itu macam-macam ya, nanti bisa kita pelajari label dan tersebut itu bagaimana, ada yang gambar ikan mati, macam-macam. Kemudian bagaimana penanganan atau handling, dokumentasinya bagaimana, apa aja, shipping instruction, packing list, commercial invoice, shipper declaration, packing declaration, kemudian MSDS, IMO number atau UN number, terus ada informasi juga siapa shippernya, siapa pengirim, siapa pembelinya atau consignee, siapa notify party, dari mana originnya, kemana destinasinya gitu. Harus jelas. Kemudian tata cara pengiriman barang berbahaya ya. Kemudian barang berbahaya itu harus dipastikan kepada operator pesawat udara, harus memperhatikan barang berbahaya tidak termasuk yang dilarang. Klasifikasi barang itu apa? Tadi kan 1 sampai 9. Jumlah barang berbahaya yang akan berapa banyak, package-nya, apa package-nya, berapa gross weight-nya, berapa volumenya, itu harus jelas. Sedangkan barang biasa aja general cargo itu harus jelas siapa shipper, siapa consignee, berapa karton, berapa net weight-nya, berapa gross weight-nya, berapa volumenya harus jelas. Siapa shipper, siapa consignee-nya, pembelinya siapa. Terus menggunakan pengangkutan apa, kapal apa, gitu jelas semua itu. Pengemasannya yang pelabelan dan ya labelnya juga, dari label baru kita lihat, oh ini barang berbahaya gitu, baru kita lihat label. Ya kan? Kalau kemudian sepatu ada 3 garis, itu Adidas gitu. Ada tanda apa cross apa gitu, itu Nike. Kita tahu dari itu. Gak perlu kita harus baca gitu. Ketika mobil tidak dilarang stop kan ada tandanya gitu. Stop. Harus baca semua. Ketika kita ada restoran tulisnya M, kita tahu oh, itu McDonald. Gitu. Jadi dari gambarnya kita bisa tahu itu barangnya apa gitu ya. Kemudian dokumentasi pengangkutan barang berbahaya disebut dengan shipper declaration. Kemudian dokumen barang berbahaya harus berisi informasi apa barang berbahaya yang dikirim, nama dan alamat pengirim, nama dan alamat itu termasuk. Kalau sekarang ekspor impor itu harus ada NPWP number-nya ditulis di kolom shipper dan consignee. Kalau dulu enggak, sekarang harus tulis nama PT-nya, penerimanya, alamatnya, kemudian nomor telepon, sama NPWP. Tentunya untuk di Indonesia, ke luar negeri enggak. Kemudian apa bandar udaranya, dari mana POL, port of loading-nya. Ya, dari Soekarno-Hatta kah, dari Singapura kah, dari Palembang atau dari mana. Kemudian bandar udara tujuan, kalau laut tentu port of discharge-nya atau place of delivery atau final destination, kemana, ke Hamburg, Rotterdam, Southampton, Vienna, Austria, dan lain-lain. Terus ada nomor surat udara tentu itu, nomor BL juga kalau untuk laut ya.
Terus dokumen itu ditandatangani oleh pengirim dengan mencantumkan. Jadi pengirimnya harus tanda tangan, tempel, nama jelas, nomor lisensi penanganan, ya, ada izin B3 penanganan untuk barang berbahaya, bahan berbahaya. Kemudian jabatannya apa? Jelas ya. Berarti dia mempunyai keahlian, pengetahuan bagaimana cara menghandle barang berbahaya atau dangerous good. Tempat dan tanggal penandatanganan ya. Kemudian C menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris lah umumnya. Kenapa? Karena ekspor impor itu kan ke luar negeri. Kalau kita buat bahasa Indonesia nanti orang Eropa nggak ngerti. Dalam hal kemasan barang berbahaya atau radioaktif yang telah dimuat ke dalam pesawat udara mengalami kerusakan atau kebocoran. Bila terjadi seperti ini, terus apa sih step-stepnya, apa langkah-langkahnya gitu. Kalau ada kerusakan barang, ada kebocoran, ada mungkin ledakan atau kebakaran. Yang pertama di sini menurunkan barang berbahaya atau material radioaktif tentu ketika pesawatnya belum berangkat, belum terbang. Kalau udah terbang kan nggak mungkin diturunkan. Tapi kalau di laut masih bisa, itu dibongkar di atas kan biasanya dimuat paling atas, itu dibuang ke laut agar barang yang lain di sisinya tidak jadi rusak, tidak jadi terbakar maunya kapal tersebut. Yang B memastikan kondisi barang berbahaya atau material radioaktif masih layak diangkut. Kalau masih layak, kalau enggak ya ditinggal. Memastikan tidak ada barang lain yang terkontaminasi, jadi tidak ada efek dari barang tersebut. Oke, terus ini ada langkah-langkah dari operator pesawat untuk emergency. Ya, makanya ketika kita mengangkut barang itu ditanya siapa kontak personnya. Kalau barangnya itu terbakar, kalau barangnya rusak, harus kita tahu siapa. Umpamanya tengah malam dia lagi perjalanan, bisa yang dikontak agar tahu bagaimana mengatasinya. Kemudian institusi lain yang terkait penanganan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada butir di atas, agen kargo ini logistik ya, kita freight forwarder. Kemudian perusahaan pos ya, karena banyak juga yang lewat pos. Paket-paket itu mungkin aja ada barang berbahaya di situ. Terus ekspedisi muatan pesawat udara MKU atau kalau laut MKL. Regulated agent ini agen yang scan barang sebelum masuk ke bandara. Jadi sebelum masuk ke dalam itu di scanning dulu. Bayarlah itu berapa dolar per kubik, per kilo atau per kilo. Ya, 0, sekian US dollar. Itu namanya regulated agent. Ini masih baru peraturannya mungkin 4 tahun terakhir. Sebelumnya enggak. Jadi sebelum masuk ke bandara, barang itu di scanning dulu dan itu nanti dilabelin bahwa itu udah di scan. Lolos, lolos, lolos. Kalau tidak lolos ya harus diperbaiki lagi, termasuk packingnya. Kemudian pengelola gudang, ya gudang juga perlu ya mengetahui bagaimana cara menghandle barang berbahaya. Jadi di gudang itu dibedakan tempat khusus barang berbahaya itu ada terpisah dari barang general, barang yang umum. Tujuannya apa? Karena kalau masuk ke gudang barang berbahaya kita harus lengkap alat-alat keselamatan seperti menggunakan mungkin masker, menggunakan helm, sepatu khusus, dan juga mungkin pakaiannya dan lain. Yang F yaitu ground handling. Ground handling itu yang menghandle di lapangan. Kan biasanya kalau kita di bandara kan kita lihat itu ada orang-orang yang naik kayak kereta gitu bawa barang, itu yang ground handling. Ngecek barang. Oke, pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya wajib diikuti oleh personal yang bertugas ya. Jadi dia punya skill, punya sertifikat juga. Sertifikat bahwa dia sudah ada pelatihan dan sudah lulus. Di sini katakan badan usaha angkutan udara, badan usaha bandar udara, unit pelaksanaan bandar udara, perusahaan angkutan udara asing, badan udara pelayanan darat untuk penumpang dan kargo atau ground handling, pengelola gudang atau warehousing, tadi RE ya, regulated agent yang scanning sebelum masuk ke bandara,
Kemudian perusahaan ekspedisi, MMKU ini bisa juga freight forwarder atau logistik atau supply chains, agen dari kargo, pengirim atau konsignor, shipper, PT Pos Indonesia, dan badan usaha yang banyak terkait. Apa sih badan usaha yang lain? Ya seperti bagian fumigasi, bagian packing, bagian surveyor harus mengetahui ya, semua punya pengetahuan. Baik, itu aja dulu untuk hari ini. Semoga teman-teman dapat menyimaknya dengan baik. Dan minggu depan kita akan ada tugas ya, tugas. Jadi tolong dibaca-baca materi kita yang pertama sampai ketiga ini. Minggu depan mungkin setengah dari jam kita akan ada tugas dan itu akan masuk ke penilaian. Oke, tolong dicatat yang perlu-perlu dengan tulis tangan. Paling tidak ada yang nempel. Jangan lupa untuk download materi dari SSO, ditonton video ini, sehingga memahami betul bagaimana menghandle. Walaupun yang kita jelaskan ini mungkin masih seperempat ya, 3/4 lagi belum. Tapi kita secara perlahan kita akan pelajari semuanya. Sehingga nanti ketika di dunia sekuler udah di lapangan, mengerti bagaimana cara menghandlenya. Baik, terima kasih. Semoga sehat semua dan selalu disiplin. Sampai ketemu minggu depan.